Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memperselesaikan mengenai sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-6 dan pada abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara termasuk Luzon yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini. Sebelum kedatangan Islam, sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada abad ke-14. Syarat berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Hal ini jelas tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang menentang keras penyembahan berhala dan politisme. Namun, tampaknya Islam dapat memperlihatkan kepada mereka bahwa agama ini memiliki cara tersendiri yang menjamin arwah orang yang meninggal dunia berada dalam keadaan tenang, yang ternyata dapat mereka terima. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Mahdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang yang pertama menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwakan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya kebungsuan Mangui Danau, raja terkenal dari Mangui Danau, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Ada pula pendapat yang lain mengenai masuknya Islam datang ke Kepulauan Sulu. Bahwasannya Islam datang ke Sulu pada abad ke-9 melalui perdagangan, tapi itu tidak menjadi faktor yang penting dalam sejarah Sulu. Sampai abad ke-13, ketika orang-orang menyebarkan Islam, mulai pertama kali tinggal di Buasna, kemudian di daerah-daerah lain Kepulauan Sulu. Islam di Asia menurut Dr. Hamid mempunyai 3 bentuk penyebaran. Yang pertama, penyebaran Islam melahirkan mayoritas penduduk. Kedua, kelompok minoritas Islam. Dan yang ketiga, kelompok negara-negara Islam tertindas. Hal itu pastinya tidak lepas dari sejarah latar belakang Islam di negara Filipina. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya penjajah saja, akan tetapi konflik internal yang masih berlanjut sampai saat ini. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Mahdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang yang pertama menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwakan Islam di Kepulauan Zamboanga. Setelah itu, Islam disebarkan ke Kepulauan Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk dan raja. Menurut ahli sejarah, kata Manila atau ibu kota Filipina sekarang berasal dari kata Amanullah yang artinya negeri Allah yang aman. Pendapat ini bisa dibenar mengingat kalimat tersebut banyak digunakan oleh masyarakat subkontinen. Sejarah masuknya Islam di Filipina dimulai pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu. Disebutkan bahwa seorang yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam pertama di kepulauan tersebut adalah Syarif Karim Al-Makhdum. Ia adalah seorang Arab yang datang ke Malaka dan mengislamkan Sultan Muhammad Shah dan rakyat Malaka.
Setelah beberapa lama menetap, ia kemudian melanjutkan perjalanan ke timur dan tiba di Sulu sekitar tahun 1380 dan menetap di Buansa, ibu kota Sulu yang lama. Di sana, Al-Makhdum bersama penduduk setempat membangun sebuah masjid sebagai sentral kegiatan dakwah. Hasil dari usaha tersebut cukup menggembirakan karena banyak pemimpin-pemimpin lokal yang tertarik menerima ajarannya. Mubalik lainnya yang patut disebutkan karena jasanya dalam penyebaran Islam di Filipina yakni Abu Bakar. Ia juga seorang Arab yang memulai tugas dakwahnya di Malaka, Palembang, Brunei, dan akhirnya sampai Sulu sekitar tahun 1420. Setelah tiba di kepulauan tersebut dan merasa lelah cukup pengikutnya, ia pun mendirikan masjid sebagaimana pendahulunya sehingga kegiatan dakwahnya berkembang. Puncak kesuksesannya, Raja Buansa dan Raja Baginda menjadikannya menantu dan ahli waris kerajaan. Abu Bakar pun kemudian menjadi sultan dengan gelar Syarif al-Hashim. Ia dianggap peletak dasar Kesultanan Sulu dan cikal bakal dari sultan-sultan dan datuk-datuk di kepulauan tersebut. Bersamaan dengan datangnya Abu Bakar ke Sulu, di tempat lain juga telah datang para mubalik yang berdarah Arab ke Mangidanao. Merekalah yang mula-mula membentuk tatanan masyarakat Islam di sana. Sementara abad ke-16 datang Syarif Muhammad Kebungsuan yang konon adalah seorang pangeran dari Johor bersama pengikutnya. Seperti halnya Abu Bakar, Kebungsuan tidak hanya melanjutkan proses Islamisasi, tetapi lebih penting adalah meletakkan dasar Kesultanan Manguidanao. Ia sering disebut dalam silsilah raja-raja sebagai seorang satu-satunya yang bertanggung dalam Islamisasi Danau. Data historis tersebut di atas menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab termasuk wilayah Filipina, atau tepatnya dari Hadramaut, dari seluruh tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Filipina. Mereka adalah berasal dari Arab dengan gelar Syarif atau Sayyid. Alasan lain yang memperkuat tesis yang mengatakan Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari Hadramaut, walau sifatnya lebih umum, yaitu adanya kesamaan mazhab yang dianut pada semua tempat Asia Tenggara, yakni mazhab Syafi'i. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina termasuk kota Manila. Hanya saja penyebarannya berhenti ketika orang-orang Spanyol datang di bawah Agustin de Legazpi sekitar 1565. Maka sejak itu pula Filipina dijajah sekaligus dijadikan lahan penyebarkan agama Kristen Katolik. Namun penguasaan penjajah tersebut tidak berhasil menduduki semua daerah dalam wilayah Filipina. Kesultanan Islam Mindanao dan Sulu berhasil mempertahankan diri dari serangan Portugis dari arah selatan tahun 1898. Karena suatu hal, Spanyol harus menyerahkan kekuasaan kepada Amerika. Selama penduduk tersebut, Kesultanan Mindanao dan Sulu dapat disatukan pada tahun 1903. Sedangkan secara administratif, kedua wilayah itu baru diakui oleh pemerintah Filipina tahun 1914 sampai 1920. Suatu hal yang menarik, baru diakui oleh pemerintah. Masyarakat Muslim Filipina tidak banyak terpengaruh dengan penetrasi kolonialisme, meskipun ia termasuk negara di Asia Tenggara yang paling lama dijajah. Bahwa umat Islam Filipina tetap tidak pernah mengikuti keinginan penjajah, dalam artian bahwa masyarakat Muslim Filipina sangat kuat memegang tradisinya, ulet dalam memperjuangkan dan mempertahankan kebebasannya.